Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Angelika. Di sini saya akan menjelaskan dampak pergaulan bebas terhadap kehidupan remaja. Baik teman-teman, seperti yang kita ketahui, kalau masa remaja itu merupakan masa pencarian jati diri seseorang yang sangat rentan terhadap pengaruh lingkungan, baik itu pengaruh positif maupun pengaruh negatif. Nah teman-teman, perkembangan teknologi, media sosial, dan pergaulan yang tidak terkontrol itu dapat mendorong remaja untuk terjerumus dalam pergaulan bebas. Oleh karena itu, perlu diadakannya pemahaman atau edukasi tentang penyebab, dampak, dan juga upaya pencegahannya. Dan teman-teman, pada materi kali ini kita akan membahas 3 rumusan masalah, yaitu yang pertama, apa yang dimaksud dengan pergaulan bebas dan juga faktor penyebabnya. Dan yang kedua, kita akan membahas tentang apa dampak pergaulan bebas terhadap kehidupan remaja. Dan yang ketiga, itu kita akan membahas tentang bagaimana upaya-upaya pencegahan dalam pergaulan bebas. Baik, yang berikut saya akan menjelaskan apa itu pergaulan bebas dan apa saja faktor penyebabnya. Nah, teman-teman semua, pergaulan bebas adalah suatu pergaulan yang dilakukan tanpa memperhatikan norma sosial, norma agama, serta aturan yang berlaku di masyarakat. Pergaulan seperti ini dapat membawa remaja ke arah perilaku yang kurang baik, serta merugikan diri sendiri maupun orang lain. Teman-teman semua, ada beberapa faktor penyebab pergaulan bebas. Yang pertama adalah kurangnya pengawasan dan juga perhatian dari orang tua, sehingga remaja tersebut dapat sangat mudah terpengaruh oleh lingkungan luar. Lalu yang kedua adalah pengaruh teman sebaya yang negatif. Jadi perilaku yang dimiliki oleh teman sebaya tersebut sudah buruk ataupun negatif, itu tentunya dapat mempengaruhi sikap dan perilaku dari remaja tersebut. Lalu yang berikut adalah pengaruh penggunaan media sosial dan teknologi secara tidak bijak. Saat ini, remaja sering mengakses informasi yang tidak pasti atau konten-konten yang tidak sesuai dengan usia mereka ataupun konten negatif. Nah, berikut juga rendahnya nilai moral dan nilai agama. Nah, tentunya dapat membuat remaja kurang dalam memahami batasan antara perilaku yang baik dan perilaku yang tidak baik. Selain itu, masa remaja adalah masa pencarian jati diri. Keinginan untuk diterima oleh suatu kelompok ataupun suatu circle dapat membuat remaja mengikuti perilaku tersebut yang sebenarnya tidak sesuai dengan nilai moral yang berlaku. Oke, baik. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan dampak pergaulan bebas terhadap kehidupan remaja. Yang pertama itu dampak akademik. Menurunnya motivasi dan konsentrasi belajar remaja menjadi lebih fokus pada pergaulan daripada pelajaran. Contohnya itu sering bermain hingga larut malam sehingga mengantuk saat belajar. Berikutnya, prestasi akademik menjadi rendah, nilai pelajaran menurun karena kurang belajar dan sering tidak mengerjakan tugas. Contohnya itu, nilai ujian turun karena jarang mengikuti pelajaran dengan baik. Yang kedua, dampak psikologi itu stres, kecanduan, dan gangguan emosional. Pergaulan yang tidak sehat dapat menimbulkan tekanan dengan emosi yang tidak stabil. Itu contohnya merasa cemas dan mudah marah karena masalah dengan teman. Yang berikut, kehilangan arah dan tujuan hidup. Itu remaja bingung menentukan masa depan dan tidak memiliki tujuan yang jelas. Contohnya yaitu tidak bersemangat untuk melanjutkan pendidikan atau meraih cita-cita. Yang ketiga itu dampak sosial. Meningkatnya kenakalan remaja, pergaulan yang salah dapat mendorong perilaku negatif. Itu contohnya sering bolos sekolah karena mengikuti teman. Yang berikut adalah konflik dengan keluarga dan di lingkungan. Hubungan dengan orang tua
dan masyarakat menjadi kurang harmonis. Itu contohnya sering bertengkaran dengan orang tua karena pulang larut malam. Yang kedua itu menurunnya moral dan karakter. Itu remaja mengembalikan nilai norma yang berlaku. Contohnya berbohong kepada orang tua untuk menutupi kesalahannya. Baik teman-teman, selanjutnya kita perlu memahami upaya-upaya pencegahan pergaulan bebas. Nah, pencegahan ini tidak hanya menjadi tanggung jawab satu pihak, tetapi membutuhkan peran remaja, keluarga, serta sekolah dan masyarakat. Nah, peran remaja, pertama dari sisi remaja, ada beberapa hal yang dapat dilakukan untuk mencegah pergaulan bebas, yaitu memiliki teman yang memberikan pengaruh positif, serta mengikuti berbagai kegiatan yang bermanfaat. Yang berikut ada peran keluarga. Nah, selain itu, keluarga juga memiliki peran yang sangat penting. Orang tua perlu membangun komunikasi yang terbuka dengan anak, serta memberikan perhatian dan pengawasan yang baik agar remaja dapat tumbuh dan berkembang secara positif. Yang berikut ada peran sekolah dan masyarakat. Nah, tidak hanya remaja dan keluarga, sekolah serta masyarakat juga memiliki tanggung jawab dalam mencegah pergaulan bebas. Nah, hal ini dapat dilakukan dengan memperkuat pendidikan karakter dan moral, serta menciptakan lingkungan yang sehat dan mendukung perkembangan remaja. Oke, baik teman-teman. Berdasarkan pemaparan materi yang sudah dijelaskan tadi, saya akan membuat kesimpulan terkait materi yang sudah kita bahas tadi, di mana kesimpulannya ialah pergaulan bebas itu merupakan suatu perilaku yang menyimpang dari norma-norma yang berlaku dan dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu ada faktor lingkungan, ada faktor keluarga, ada faktor pertemanan, dan juga ada faktor media sosial. Nah, dampaknya itu dapat terlihat jelas pada beberapa aspek, yaitu aspek akademik, aspek psikologis, dan juga aspek sosial remaja. Nah, di mana teman-teman, oleh karena itu kita harus bekerja sama antar remaja dan juga keluarga atau sekolah dan masyarakat agar terbentuk generasi yang berkarakter, bertanggung jawab, dan juga mampu menghadapi tantangan-tantangan dalam perubahan zaman yang akan mendatang.